Shalom. Natal dalam kitab Yohanes. Yohanes penulis kitab Yohanes, juga penulis ketiga surat Yohanes dan kitab Wahyu, adalah anak Zebedeus, salah satu murid yang dikasihi Yesus. Yohanes berasal dari kota Betsaida. Diperkirakan beliau lahir di tahun 6 Masehi, di saat pemerintahan Herodes Agripa. Beliau juga diduga meninggal tahun 100, maka umur beliau sekitar 90 lebih sedikit. Beliau satu-satunya dari rasul yang meninggal secara alami, karena rasul-rasul yang lain meninggal karena aniaya. Tapi Yohanes tidak. Dia meninggal secara alami dalam usia yang sudah tua. Itulah tentang Yohanes, penulis surat Yohanes ini. Fakta-fakta yang beliau tulis tentang Yesus berkaitan dengan Natal tentunya. Yang pertama kita temukan di Yohanes 3 ayat 16. Menjadi ayat yang sangat populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah anugerah dari Allah Bapa, anak satu-satunya. Istilah anugerah dalam Alkitab adalah pemberian terindah, pemberian terbaik, pemberian tanpa syarat. Yesuslah pemberian terbaik bagi kita. Anak satu-satunya, anaknya yang tunggal, diserahkan lahir di kandang domba di Bethlehem, melalui proses inkarnasi, melalui proses menjadi manusia, menderita, mati, dikuburkan. Beliau mati disalibkan, dikuburkan, hingga naik kembali ke sorga. Keistimewaan Kristus dari semua manusia, entah itu nabi, entah itu tokoh, Yesus tidak mati selamanya. Yesus tidak mengakhiri hidupnya sebagai orang yang mati. Dia bangkit pada hari ketiga sesudah dikuburkan. Terpujilah Allah Bapa yang memberikan Yesus kepada kita sebagai karunia terbaik, karunia terindah, karunia tanpa syarat. Yang kedua, Yesus adalah firman Allah. Maka Yesus adalah Allah itu sendiri yang juga menjadi terang manusia. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu
bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Katakan amin. Yesus adalah firman. Sampai hari ini ada banyak manusia di muka bumi sulit memahami, sulit menerima ketritunggalan Allah kita. Allah kita Esa, tapi di dalam diri 3 pribadi, 3 oknum. Allah kita 1 bukan 3. Maka Tritunggal itu tidak bicara soal angka, tapi bicara soal hakikat Allah. Kebagaimanaan Allah itu Tritunggal. Tritunggal tidak bicara soal berapa, tapi Tritunggal bicara bagaimana hakikat Allah yang sesungguhnya. Allah Bapa adalah pribadi yang khusus. Yesus adalah pribadi yang tersendiri lagi, dan Roh Kudus. Firman itu adalah perkataan Allah. Firman itu adalah sabdanya Allah. Dalam terjemahan Melayu lama disebut firman itu kalam. Itulah yang menjadi manusia. Maka seringkali orang pertanyakan, kalau Yesus turun ke dalam dunia sebagai manusia, nah siapa yang tinggal di sorga? Yang turun ke sorga adalah firman Allah menjadi manusia. Di sorga ada tetap Bapa dengan rohnya. Itulah Yesus yang dinyatakan Yohanes kepada kita. Di ayat 3 tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ini menekankan keallahannya. Sebab kalau Dia Allah, Dia bukan pencipta. Dia tidak bisa mengadakan segala yang ada menjadi ada. Hanya Allah yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahwa Kristus bukan saja juru selamat, tapi Dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Istilah yang dipakai dalam bahasa teologiannya adalah kata bara. Bara itu artinya mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau saja Tuhan dapat mencipta yang tidak ada menjadi ada, apa sulitnya untuk mengadakan yang ada itu bagi kehidupan kita? Katakan sebagai contoh, kita perlu makan setiap hari. Apa sulitnya Tuhan memberi kita makan? Sebab makanan sudah ada di mana-mana. Itulah sebabnya Matius mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Mengapa itu begitu mudah? Karena Dialah pencipta dari segala yang ada. Kemudian Yohanes juga mengingatkan para pembacanya, Yesus adalah terang dunia. Dunia sudah jatuh dalam kuasa dosa yang adalah kegelapan. Satu-satunya jalan untuk keluar dari kegelapan adalah
datang kepada terang. Terang adalah Kristus. Dan Alkitab berkata, kegelapan tidak menguasainya. Apapun kekuatan kegelapan, maut sekalipun sudah dikalahkannya. Haleluya. Berikutnya, Yohanes berkata, Ia adalah Allah yang diam di antara kita. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini khusus harus kita perhatikan. Yesus ada di antara kita untuk menyatakan kemuliaannya. Bagaimana kita tidak terkagum-kagum kepada beliau, Allah yang menyediakan dirinya tinggal di antara kita, orang-orang yang masih suka berbuat salah. Tapi beliau dengan penuh kasih dinyatakan kemuliaannya, menghibur hati kita yang susah. Melepaskan kita dari berbagai beban pikiran. Membuka jalan bagi kita saat kita tidak bisa membukanya sendiri. Membuka tingkap langit dan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Selanjutnya, Tuhan yang diperkenalkan oleh Yohanes adalah Dia adalah anak domba Allah. Pasal 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ya, inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yesus sebagai anak domba Allah telah memikul seluruh dosa dan hutang dosa di kayu salib sebagai korban pengganti sekali untuk selama-lamanya. Anak domba adalah korban yang selalu dikorbankan oleh Israel untuk menghampiri Allah, memohon pengampunan, memohon anugerah yang harus dilakukan paling tidak sekali setahun. Imam-imam bertugas melakukannya untuk pengampunan dosanya sendiri dan dosa umat Tuhan. Tapi Yesus sebagai anak domba Allah telah mengambil semua hutang dosa dan seluruh dosa-dosa kita. Membawanya di kayu salib. Mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Jadi seluruh hutang dosa kita sudah selesai dibayar. Lunas, kata Alkitab. Istilah lunas berkali-kali disebut di Alkitab. Artinya sudah selesai. Tidak ada yang tertinggal. Maka kita bukan orang berdosa lagi. Kita adalah orang benar yang dibenarkan oleh kematian Kristus. Kalau ada yang bertanya, kalau hari ini Tuhan datang, apakah engkau masuk surga? Katakan pasti. Kenapa pasti? Karena Kristus sudah selamatkan kita. Jangan ragu-ragu. Di dalam Kristus ada
kepastian 100% bahwa kita pasti masuk surga. Maka jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan berbuat dosa lagi. Berikutnya, Yesus adalah pemberi hidup. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada filosofi Jawa yang bagus sekali tentang hidup. Hidup itu harus murub. Hidup itu harus hidup. Ada hidup yang sesungguhnya tidak hidup lagi. Hidup tapi putus asa. Hidup tapi khawatir. Hidup tapi tidak ada sukacita. Hidup tidak ada damai. Hidup penuh kepahitan. Itu hidup yang tidak murub. Hidup itu harus hidup. Hidup yang hidup adalah ada sukacitanya, ada damai sejahteranya, ada ketenangannya. Terima Yesus dengan sungguh, hormati beliau, sambut dia sebab dia datang untuk memberi hidup yang hidup di dalam kita. Tapi saya juga sudah merasakan apa yang tidak mungkin bagiku sudah dibuat Tuhan mungkin. Karena dia datang untuk memberikan kelimpahan kepada kita. Yang terakhir, supaya tidak terlalu lama. Inilah yang dijelaskan oleh Yohanes tentang Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Satu-satunya kitab Injil yang memperkenalkan Yesus gembala hanya kitab Yohanes. Saya baca beberapa ayat, perhatikanlah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Ayat ini bagi saya berkesan sejak sekolah teologi. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Selama 38 tahun menjadi gembala jemaat. Tentu saya tidak dapat menyerahkan hidupku mati bagi jemaat. Tapi bagi saya, seorang gembala yang baik memberikan seluruh hidupnya bagi pelayanannya wajib. Tidak boleh main-main. Saya sadar betul ayat ini sejak tahun 83 di sekolah teologi. Yesus adalah gembala yang baik. Dia harus teladan bagi semua gembala. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di padang rumput yang baik, dengar ini. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat
penggembalaan yang baik. Mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Itulah firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Disitulah tempat penggembalaan yang baik. Itu Tuhan kita yang diperkenalkan oleh Yohanes. Tuhan memberkatimu. Tuhan menggembalakanmu. Tuhan akan membawa engkau ke rumput yang hijau. Menuntun engkau ke air yang tenang. Kata Mazmur 23. Kebajikan, kemurahan akan mengikut engkau seumur hidupmu. Asal saja kau tetap ada dalam penggembalaan Tuhan. Jangan ragu. Tuhan itu bukan pemilik hukum, bukan. Walaupun dia memberikan kita perintah-perintahnya, firman-Nya. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Amin ya. Itu sebabnya saya bilang, kekristenan bukan soal hukum-hukum agama. Kekristenan adalah kehidupan kekal di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.